Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kawan-kawan semua, saya menyapa kawan-kawan semua, bagaimana keadaannya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat bekerja, selamat beramal, dan selamat melakukan perbuatan terbaik untuk agama Allah dan untuk membantu sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bincang-bincang ringan sedikit tentang beberapa persoalan pengobatan Islam atau Tibun Nabawi yang mungkin sekarang sudah mulai bangkit kembali setelah sekian lama menjadi vakum. InsyaAllah dengan izin Allah, dengan usaha kita, pengobatan ala Islam ini akan kembali bangkit biiznillah. Bicara tentang Tibun Nabawi, seperti yang sudah pernah kita bicarakan, bahwa Tibun Nabawi ini adalah satu metode pengobatan yang menggabungkan di antara ilahiyah dan alamiah. Ilahiyahnya itu adalah dengan mengandalkan tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah itu adalah pengobatan nomor satu dan yang paling banyak berkesan dalam kesembuhan, karena itu langsung Allah yang memberikan kesembuhan dengan menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sisi ilahiyah yang paling kentara ilahiyahnya, artinya hampir 100% bergantung kepada tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ruqyah. Di ruqyah itu adalah sama dengan ruqyah, kalau disemadangkan itu adalah doa. Jadi ruqyah itu adalah berdoa. Doa untuk untuk kesembuhan, baik untuk kesembuhan diri sendiri ataupun untuk kesembuhan hamba-hamba Allah yang lain yang didoakan oleh ikhwannya sesama hamba Allah dan sesama muslim. Kemudian juga dia untuk perlindungan, yaitu meminta perlindungan kepada Allah, seterusnya bertawakal kepada Allah agar diberikan perlindungan dari setiap malapetaka yang bisa saja menimpa, baik malapetaka tersebut dari segi kejahatan daripada jin seperti sihir dan lain sebagainya, atau bencana alam, atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia seperti pencurian, seperti penganiayaan dan lain sebagainya. Itu semua adalah termasuk dalam segi ruqyah, ya, ruqyah syariah. Jadi selama ini ruqyah ini pun sudah banyak dipelintir dalam artian yang sempit, sehingga ketika orang mengatakan berobat dengan ruqyah, maka yang terbayang adalah mengusir jin. Sehingga banyak kita melihat orang-orang yang mempraktekkan ruqyah itu dia terpesona dengan berdialog dengan jin. Jadi ruqyah itu bukan untuk mengusir jin, ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah untuk menjadi penyembuh.
Nah, jadi untuk menjadi penyembuh yang nilai fullnya adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan berdoa, baik berdoa dengan secara langsung membacakan doa, Allahumma shfi, ya Allah sembuhkan, Allahumma shfihi, ya Allah sembuhkan dia, anta syafi, engkau adalah zat yang maha penyembuh, la shifa'a illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan daripada engkau, shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan efek. Jadi itulah sebenarnya ruqyah. Sedangkan mengusir jin itu adalah bahagian kecil daripada ruqyah, di mana ruqyah itu bukan hanya bisa menangani penyakit yang berhubungan dengan jin seperti sihir dan lain sebagainya. Penyakit yang tidak berhubungan dengan jin pun ketika semuanya diserahkan kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka semuanya insya Allah akan bisa diselesaikan. Nah, dan kita sudah mempraktekkan di sini banyak sekali penyakit-penyakit yang non medis, yang medis ya, penyakit-penyakit yang fisikal yang bukan gangguan jin, tetapi setelah diruqyah, diberikan air ruqyah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Jadi kawan-kawan semua, jadi salah sekali orang yang mempraktekkan ruqyah kemudian memfokuskan ruqyahnya hanya kepada pengobatan jin, mengusir jin dari dalam tubuh, dan itu tidak masalah sebenarnya sepanjang tidak memperkecil ya, sepanjang tidak memperkecil gerak ruqyah, sehingga jangan sampai mengatakan orang lambung kenapa di ruqyah, itu bukan gangguan jin, jangan sampai seperti itu. Silakan gunakan doa, boleh kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengobati penyakit yang berhubungan dengan jin. Nah, tapi Al-Quran dan doa itu bukan hanya bisa mengobati penyakit yang berhubungan dengan jin. Kemudian karena itu ilahiyah, dan syaitan atau jin itu adalah sebuah makhluk yang paling banyak berdusta. Dia adalah al-kazzab, dia pendusta. Jadi jangan terlalu terlena dengan berdialog dengan jin, itu masalah. Jadi sekarang justru yang disukai orang ruqyah, kemudian orang ruqyah itu banyak bertanya kepada jin, mencari informasi pada jin ya, seperti menjadikan jin itu media. Itu masalah itu. Kenapa? Karena jin itu berbohong, karena setan itu berbohong, dan misi utama daripada iblis yang kemudian dilanjutkan oleh wajunuduh, oleh tentara-tentaranya, oleh pasukan-pasukannya adalah menghancurkan manusia. Ya, menghancurkan manusia. Apa misinya? Yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Dia menceraikan, dia merusak antara suami dan istri. Itu ibarat dalam secara khusus, tetapi bukan hanya suami istri yang dia rusak, dia merusak silaturahmi. Bisa dipastikan saya sudah sangat banyak meruqyah, dan saya tidak suka bertanya, malah saya akan melarang orang yang membawa pasien kemudian menggali informasi dari pasien itu untuk mengetahui siapa yang bermain sihir. Kenapa? Karena saya berpengalaman melihat bahwa yang selalu dikatakan oleh jin yang merasuki ke dalam tubuh orang yang sakit itu, dia kalau bukan tetangga, biasanya tetangga si fulan diri macam-macam, dia bilang tetangganya ini yang membuat sihir, yang mengirim sihir. Atau kalau bukan tetangga, nanti keluarga. Jadi bukan orang lain, keluarga dan tetangga itu yang sering tertuduh sebagai orang yang mengirim sihir. Jadi kalau ini dilanjutkan apa yang dibilang oleh jin itu dipercaya, maka yang akan timbul dalam ruqyah itu bukan menyembuhkan, tetapi akan menambah penyakit, yaitu akan merusak tatanan kehidupan, di mana antara
kehidupan bertetangga yang di dalam Islam sangat dianjurkan akan rusak. Ya, akan rusak. Kehidupan bertetangga yang dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak sempurna iman seorang kamu sehingga kamu memuliakan jiran kamu. Itu ingat betul-betul. Agama kita itu adalah agama yang menciptakan suasana yang menyenangkan, yaitu antara tetangga dengan tetangga harus hidup rukun. Bahkan antara tetangga yang muslim dengan yang non muslim pun, sepanjang itu bukan kafir harbi, juga diperintahkan untuk hidup secara rukun. Jadi ini misi daripada setan, ingat itu. Jadi jangan banyak bertanya, mempercayai apa yang dibilang oleh setan. Yang dibilang oleh manusia nggak percaya, yang dibilang oleh jin itu yang dia percaya. Itu adalah salah besar. Kemudian antara keluarga, siapa yang tertuduh? Adik ipar. Siapa yang tertuduh? Mertua. Siapa yang tertuduh? Paman. Siapa yang tertuduh? Ada ayahnya sendiri yang tertuduh. Ya, jadi mohon kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya maksud daripada ruqyah. Bagaimana ruqyah yang dulu dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Beliau membaca ayat Al-Qur'an. Misalnya Rasulullah meruqyah dirinya sendiri dengan membaca Al-Fatihah, dengan membaca An-Nas, Al-Falaq. Yang sebelum turun An-Nas, Al-Falaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah diri atau membaca bacaan untuk melindungi diri dengan bacaan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Jadi begitulah kawan-kawan semua, kita kembalikan kepada pengobatan Islam supaya nilai pengobatan Islam dengan Al-Quran itu bisa terjunjung tinggi sebagaimana semestinya. Maka kita gunakan ruqyah ini sebagaimana yang selayaknya untuk digunakan. Para ulama-ulama dahulu banyak yang ahli pengobatan, termasuk juga dalam ahli pengobatan dengan menggunakan Al-Quran. Jadi mereka tidak membuat masyarakat menjadi gaduh dengan saling menuduh di antara tetangga karena menggali informasi dan mempercayai apa yang dibilang oleh jin. Jadi bagusnya ketika ruqyah itu baca saja Al-Quran. Ya, ketika dia bereaksi, dia bilang begini begitu, tidak usah terlalu direspon. Paling-paling kalau ada indikasi untuk bisa mengetahui apakah ada buhul, itu saja. Selepas itu apalagi lakukan adat-adat Allah dalam memberikan penyembuhan. Misalnya sihir yang berbuhul itu ada praktek semasa Rasulullah SAW. Beliau terkena sihir dan sihir berbuhul, dengan ada rambut beliau yang diikat-ikat pada sisir, kemudian dimasukkan ke dalam sumur oleh tukang sihir. Jadi kemudian diruqyah oleh Jibril dan Mikail. Sihir buhul tersebut diambil oleh sahabat. Setelah sihir itu dipindah, maka demam Rasulullah perlahan menjadi sembuh. Jadi sekarang itu boleh kita mencari, ketika kita meruqyah, kita harus cerdas mencari apa masalah orang yang sedang kita obati. Kalau ini masalah sihir, kemudian sihir itu apakah berbuhul atau tidak. Kalau berbuhul, bagaimana buhulnya supaya bisa diambil, atau supaya buhulnya itu bisa dinetralisir, sehingga tidak selama-lamanya orang yang datang meruqyah terikat dengan peruqyah. Jadi dia sudah bertahun-tahun. Tidak perlu seperti itu. Jadi cerdas. Kalau jin yang mengganggu itu berhubungan dengan jin piaraan, maka lalu lakukan cara bagaimana memutuskan hubungan dengan jin tersebut sehingga jin itu pergi. Ya, begitulah. Sehingga dengan praktek ruqyah pengobatan ilahiyah ini akan mengundang
rahmatan lil alamin, akan membuat suasana menjadi nyaman, akan membuat antara sesama muslim saling sayang, antara tetangga bisa hidup damai, bisa hidup rukun. Yang dulunya saling dengki, saling iri, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak meminum air-air ruqyah, yang air tersebut sudah molekulnya sudah berubah sehingga menjadi molekul yang baik, maka bisa hidup rukun insyaallah biiznillah. Itu permasalahan yang ilahiyah. Jadi mestinya kita belajar. Dalam sisi pengobatan ilahiyah itu ada yang sudah pernah saya sampaikan. Ada yang setelah dibaca kemudian ditiupkan ke dalam air. Jadi ini yang ilahiyah tidak usah dirasiokan. Dulu Rasulullah melakukan seperti itu, sekarang kita lakukan saja, nggak usah dirasiokan. Kalau dirasiokan begini misalnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang ketika makan atau minum meniup makanan atau minuman. Itu dilarang oleh Rasulullah. Jadi jangan ditiup ketika makan, jangan ditiup ketika minum. Tidak perlu membuat uraian yang belum tentu betul. Misalnya, kenapa tidak boleh ditiup? Karena dari mulut akan keluar kuman, dan kuman itu berbahaya, sehingga makanan yang kita makan menjadi berbahaya. Kan begitu. Tapi ketika diruqyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meniup ke dalam air. Bahkan ada yang tiupan Rasulullah sampai mengeluarkan semburan kecil, semburan ringan daripada air liur beliau. Jadi apapun yang kita lakukan, yang pertama lihat bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, baru kita melakukan telaah lebih jauh. Hal yang belum bisa ditelaah jangan sampai tidak dipraktekkan. Jadi air yang diruqyah kemudian ditiup. Tiupan tersebut, bahkan frekuensi suara Al-Quran yang dibaca bisa merubah molekul air. Ini sudah banyak dilakukan penelitian demi penelitian, di mana molekul itu bisa berubah mungkin sesuai dengan azam dan niat orang yang baca, dan azam serta niat orang yang mendengarkan atau yang diruqyah. Maka air ruqyah itu, orang sakit perut bisa dibaca Al-Fatihah, orang demam bisa dibaca Al-Fatihah, orang sakit gangguan jin bisa dibaca Al-Fatihah, orang sakit saraf belakang bisa dibaca Al-Fatihah, atau apapun sakit boleh saja dengan menggunakan ayat yang sama. Kenapa? Ketika dibaca Al-Quran, air yang kita ruqyah itu yang jadi media, dia akan molekulnya berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk dia berubah. Untuk orang sakit perut, air ruqyah bisa menjadi obat sakit perut, molekulnya bisa berubah sehingga kandungannya bisa untuk orang sakit perut. Untuk orang sakit kepala juga molekulnya akan berubah dan akan dibentuk untuk bisa mengobati kepala dan seterusnya. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi mesti kita belajar, masih banyak hal-hal yang perlu diketahui tentang ruqyah. Tetapi hari ini kita coba telaah kembali beberapa pelajaran yang pernah saya sampaikan berkenaan dengan Tibun Nabawi di samping yang ilahiyah tadi, yaitu yang langsung digabungkan antara ilahiyah dan alamiah. Bagaimana maksudnya? Mengobati orang yang sakit dengan melakukan terapi seperti berbekam, dan berbekam itu bisa setelah kita berbekam, kita berserah kepada Allah untuk diberikan kesembuhan, maka itu disebut dengan ilahiyah. Dan kita mencari titik-titik yang perlu dibekam dengan menggunakan apa yang bisa digunakan untuk lebih membuat darahnya, penyakitnya lebih ketarik, dan darah yang kental bisa dikeluarkan,
Misalnya seperti yang kemarin saya katakan dengan menggunakan herba SC ini ya. Ya, misalnya dengan menggunakan ini sudah disebutkan dengan alamiah. Jadi apalagi terapi pembetulan saraf belakang, apalagi terapi yang macam-macam lah, terapi pakai rotan, terapi pakai hidroterapi pakai air dan lain sebagainya. Jadi kita cari adat-adat Allah di mana Allah memberikan kesembuhan dengan cara terapi yang bagaimana, itu namanya alamiah, berserah kepada Allah, karena hanya Allah saja yang bisa menyembuhkan. Itu tawakal, itu ilahiyah. Nah kawan-kawan sekalian, di antara alamiah adalah menggunakan alam, menggunakan herba untuk kesembuhan, itu alamiah. Tetapi dalam kajian kita Tibun Nabawi tidak serta-merta alamiah 100%, tetapi juga di situ ada ilahiyah. Setelah kita memberikan herba yang tepat, kita menyerahkan urusannya, hanya Allah yang menyembuhkan. Tapi ingat kawan-kawan sekalian, kalau tidak mengerti dengan pengobatan ya, maka sebaiknya jangan lakukan pengobatan, praktek pengobatan, apalagi dengan memberikan herba-herba. Kenapa? Karena apabila orang yang tidak mengerti pengobatan melakukan pengobatan kemudian salah dia memberikan terapi atau salah memberikan obat, maka menurut hadis Rasulullah dia harus tanggung resiko yang kecelakaan yang terjadi pada orang yang dia obati. Kawan-kawan sekalian, untuk fisikal, untuk pengobatan badan secara alamiah, apa yang harus kita lakukan pertama? Yang pertama harus memastikan bahwa makanan yang dimakan setelah masuk ke dalam kerongkongan, dari mulut ke kerongkongan, yang sudah saya katakan, mulai dari tangan kita sudah punya enzim ya, ketika kita mengambil makanan kemudian sampai ke mulut, dalam mulut kita juga ada enzim, ada bakteri-bakteri baik yang akan menghancurkan makanan. Dari dalam mulut sampai ke kerongkongan, justru di sini banyak sekali enzim-enzimnya, banyak juga bakteri-bakteri baik yang kemudian dia turun sampai ke perut. Nah, dari dalam perut besar di lambung, di sini juga penuh dengan bakteri-bakteri baik yang akan mengolah makanan. Kemudian makanan yang setelah diolah dan kemudian akan diambil sarinya, dikirim ke tubuh kita di mana yang diperlukan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya, akan diambil sarinya, dan sisanya toksit yang bersifat racun dan ampas-ampas akan dikeluarkan melalui usus, kemudian akan dikeluarkan keluar lewat jalan usus. Apabila jalan-jalan ini masih mulus, maka itulah orang yang sehat. Insya Allah tidak akan terjadi penyakit-penyakit yang berasal dari dalam, selain penyakit yang terjadi kecelakaan seperti jatuh, seperti kena pisau, kena api dan lain sebagainya. Nah, jadi pastikan yang pertama sekali untuk sehat, kita pastikan usus kita bersih, tidak ada flek-flek hitam yang menghalangi keluarnya najis ketika kita membuang najis tersebut ya. Minimalnya satu hari harus ada 1 kali kita buang, dan bagusnya lebih dari 1, bisa sampai 2 kali. Apabila ada masalah di masjid sekitaran usus, maka ada jalan keluarnya, yaitu melakukan colon cleansing, membersihkan usus. Ini ada herba. Yang pertama ada yang langsung colon cleansing. Ini yang kedua ada herba 7 hang. Ini 2 herba ini digabung, dispray untuk membersihkan usus. Dan mestinya itu setiap bulan dilakukan, minimalnya 1 kali, sehingga
kita bisa pastikan usus kita selalu bersih. Dalam kitab Tungku Cikuta Karang saya melihat di samping disarankan setiap bulan kita untuk membersihkan usus, mengeluarkan najis secara tuntas. Dalam kitab itu disebut dengan pecirit, ya, pecirit, membuat mencret sehingga bisa mencuci perut, bersih semuanya, dan usus kita bersih itu sebulan sekali. Dalam kitab itu disarankan. Dan ada lagi satu terapi untuk mengosongkan, yaitu dengan cara muntah. Saya lihat di situ dalam 15 hari kita bagusnya memuntahkan diri sekali. Caranya pada waktu pagi kita ambil air cuka itu, ya, cuka dicampur dengan air panas, kemudian diminum. Dan setelah itu, mungkin setelah sikat gigi, disikat sedikit ke dalam sehingga kita bisa muntah. Nah, itu termasuk salah satu daripada cara untuk memastikan tubuh kita selalu sehat. Di colon cleansing yang pertama yang sudah kita bahas. Yang kedua, yang sudah juga kita bahas, kita pastikan bahwa tubuh kita itu jangan terlalu tinggi asam. Nah, itu bisa dinetralkan di antara asam dan basa di dalam tubuh badan kita. Yaitu ini, gunakan alkali ini. Alkali ini untuk orang yang darah tinggi biasanya disebabkan oleh asam yang parah di dalam tubuh badannya. Untuk orang yang asam urat, untuk orang yang kolesterol, untuk orang yang DM dan lain sebagainya, bagusnya pakai ini. Pakai ini yang sudah parah, bahkan boleh setengah jam sekali disuplai aja ke bawah lidah begini. Ya, ini alkali, tambah alkali, atau dengan cara yang menjaga pemakanan seperti yang pernah kita sampaikan dengan membuat infus daripada mentimun Jepang. Apabila tubuh pembuangan najisnya sudah bagus, ususnya sudah bersih, kemudian alkali sudah dimasukkan sehingga antara asam dengan basa sudah bisa balance, sudah bisa stabil, ya, tidak berat sebelah. Nah, masih mungkin kalau sudah lama kita mengalami masalah, kadang-kadang sudah ada masalah di dalam kepala dan jantung. Ini selanjutnya kita pastikan diri kita jantung sehat dan otak sehat. Caranya ini dengan menggunakan WEF dan HGH-T. Cuman HGH-T yang bagus untuk jantung dan menjadi pasangan untuk WEF ini adalah HGH-T warna ungu. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan. Ini untuk kepala, WEF untuk memperbaiki gelombang otak, frekuensi otak, dan ini HGH-T ini untuk memperbaiki jantung. Jadi sepasang herba yang luar biasa. Kadang-kadang sudah terjadi permasalahan pada hati atau liver, ya. Terjadi masalah pada liver sehingga kalau bahasa Aceh disebut sudah kena penyakit kuning atau hepatitis, sudah masalah pada hati yang ditandai dengan matanya berwarna kuning dan ini kuku juga berwarna kuning. Jadi kalau kuku sudah berwarna kuning dan mata berwarna kuning, atau salah satu, kalau bukan kuku, mata sudah berwarna kuning, itu tandanya sudah ada permasalahan di liver. Permasalahan di liver kalau sudah parah nanti akan kembung. Badan perutnya akan kembung, ya. Ya, basuh bahasa Aceh, dia akan basuh, akan kembung di sekitaran perutnya membesar, orangnya kurus. Ya, itu masalah liver. Jadi masalah liver itu serius, karena liver juga anggota yang vital di dalam tubuh kita. Di samping ginjal, jantung, otak, dia termasuk liver tersebut. Dia bekerja untuk mengirim
kebutuhan seluruh badan kita. Setelah diambil, dipompa oleh jantung, dimasukkan ke liver dan liver lah yang bertugas untuk mengirim saripati makanan kepada anggota tubuh kita yang lain, termasuk sampai ke kepala, ke rambut, ke otak, dan seluruhnya. Nah, jadi pastikan hati kita atau liver kita atau al-kabad dalam bahasa Arab, pastikan dia sehat. Bagaimana caranya? Kalau sudah ada permasalahan dengan liver, ya kita atasilah. Ini ada herba yang bisa digunakan. Ini liver 2. Ini juga dispray saja, spray di bawah lidah dan spray di dalam air, goncang 53 kali, dan jangan lupa membaca Al-Fatihah, bertawakal kepada Allah sehingga Allah memberikan kesembuhan. Ini livernya, dia hanya dispray di bawah lidah. Bagi kawan-kawan yang sudah ada keluarga bermasalah dengan liver, kadang sudah dibawa ke sana kemari belum juga teratasi, boleh menghubungi kami, silakan di nomor 0812 69011202. Jadi boleh hubungi yang dekat dengan kami di sini, boleh bawa ke sini, kita periksa, kemudian insyaallah kita berikan obat. Untuk orang yang liver ini ada satu lagi, ya, tadi liver 2 untuk digunakan di bawah lidah dan dispray di dalam air minumnya. Ini ada liver satu lagi. Ini dia, kata tuan guru kami, ini dibuat daripada tumbuhan janda bahagia katanya. Jadi ini dispray ke dalam air. Setelah disuplai ke dalam air, airnya itu diguncang dan dimandikan orang yang sakit, dan air suprai ini atau air yang setelah disuplai, setelah digoncang tersebut dijadikan air untuk cucu bahasa Aceh, untuk air yang terakhir. Setelah itu jangan lagi dibilas, insyaallah biiznillah. Jadi kita sudah sanggup untuk menjaga memastikan makanan yang masuk bisa keluar dengan baik, kemudian memastikan jantung dan otak kita sehat. Setelah itu memastikan bahwa tubuh kita, dalam badan kita bisa imbang antara asam dan basa. Dan yang terakhir, memastikan hati kita atau liver kita dalam keadaan sehat, insyaallah. Tinggal satu lagi mungkin yang belum kita bahas, nanti akan kita bahas, yaitu kita juga harus pastikan ginjal kita dalam keadaan sehat. Insyaallah tunggu penjelasan selanjutnya. Kita akan bahas tentang bagaimana cara untuk menjaga ginjal supaya tidak rusak dan supaya tidak perlu cuci darah, insyaallah biiznillah. Sekian saja, subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.